Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengeras suara ataupun mikrofon. Dengan beranggotakan saya sendiri, Rosiana, dengan NIM 205244048. Saya Fikri Satria Dirgantara dengan NIM 20524093. Saya member terakhir dengan nama Muhammad Farul Aziz, berNIM 205241111. Sebelumnya, mikrofon itu merupakan salah satu inputan yang berfungsi dapat merubah medan magnet menjadi listrik karena adanya gelombang suara atau yang sering kita kenal sebagai transducer. Nah, dalam mikrofon tersebut terdapat beberapa komponen yang mendukung. Di antaranya ada diafragma, magnet, voice coil, dan yang terakhir sinyal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari mikrofon ini sendiri. Ketika mikrofon diberikan sebuah input berupa gelombang suara yang dihasilkan tersebut akan menabrak diafragma atau menggetarkan diafragma tersebut, yang akhirnya juga akan menggetarkan coil atau kumparan kawat, atau bisa disebut juga dengan voice coil. Voice coil tersebut akan berada di belakang diafragma, dan ketika semuanya bergetar, magnet di sekelilingnya akan membuat sebuah medan magnet yang pada akhirnya akan juga timbul sebuah sinyal listrik. Sinyal listrik tersebut akan mengalir ke amplifier. Kenapa? Karena sinyal listrik yang dihasilkan hanya dari suara itu akan sangat kecil, makanya kita butuh amplifier atau penguat suara, penguat sinyal tersebut atau amplifier tersebut biasanya akan kita masukkan lagi ke speaker yang tugasnya itu akan menjadi berkebalikan seperti yang saya jelaskan tadi. Makanya pada speaker kita bisa juga mengeluarkan sinyal yang besar atau suara yang lebih besar. Selanjutnya, jenis-jenis mikrofon. Yang pertama yaitu mikrofon karbon. Mikrofon karbon adalah mikrofon yang terbuat dari sebuah diafragma logam yang terletak pada salah satu ujung kotak logam yang berbentuk silinder. Cara kerja mikrofon ini berdasarkan resistansi variabel, di mana terdapat sebuah penghubung yang menghubungkan diafragma dengan butir-butir karbon di dalam mikrofon. Perubahan getaran suara yang ada akan menyebabkan nilai resistansi juga berubah sehingga mengakibatkan perubahan pada sinyal output mikrofon. Yang kedua yaitu mikrofon reluktansi variabel. Mikrofon reluktansi variabel adalah mikrofon yang terbuat dari sebuah diafragma yang berbahan magnetik. Cara kerjanya berdasarkan gerakan diafragma magnetik tersebut. Jika tekanan udara dalam diafragma meningkat karena adanya getaran suara, maka celah udara dalam rangkaian magnetik tersebut akan berkurang. Akibatnya, reluktansi semakin berkurang dan menimbulkan perubahan-perubahan magnetik yang berpusat di dalam struktur magnetik. Perubahan-perubahan tersebut menyebabkan perubahan sinyal yang keluar dari mikrofon. Yang terakhir, mikrofon kapasitor. Mikrofon kapasitor adalah mikrofon yang terbuat dari sebuah diafragma berbahan logam digantungkan pada sebuah plat logam statis dengan jarak sangat dekat, sehingga keduanya terisolasi dan menyerupai bentuk sebuah kapasitor. Adanya getaran suara mengakibatkan diafragma bergerak-gerak. Diafragma yang bergerak menimbulkan adanya perubahan jarak pemisah antara diafragma dengan plat statis sehingga mengakibatkan berubahnya nilai kapasitansi. Mikrofon kapasitor ini memerlukan tegangan DC konstan yang berhubungan ke sebuah diafragma dan plat statis melewati sebuah resistor beban, sehingga tegangan mikrofon dapat berubah-ubah seiring perubahan tekanan udara yang terjadi akibat getaran suara.
Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.